Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun wal istinja wa adabul qadil hajat. Fasal ini menerangkan yaitu tentang istinja atau dikatakan cebok ya. Wa adabil qadhiyal hajati, dan tata krama atau etika yaitu qadhil hajat, yaitu kencing dan buang hajat baik itu hajat kecil maupun besar. Wal istinja, yang disebut istinja. Jadi istinja atau bersuci atau menghilangkan hadas, cebok istilahnya, ini ada tata kramanya di dalam Islam ya. Ada etikanya ya. Inilah kehebatan Islam, bahwa sampai hal yang terkecil ini diatur oleh Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan ini tidak ada hubungan dengan Islam, itu sangat salah. Karena Islam adalah agama yang kafah, agama yang universal. Jadi tidak ada satu sektor kehidupan yang tidak diatur oleh Islam. Ya, termasuk masalah yang terkecil, yaitu kencing. Ya, ini kan hal yang sepele, tapi ini diatur oleh Islam. Dalam Islam ada yang namanya etika atau tata krama. Wal istinja, yang disebut istinja, wa itu istinja, yaitu dari kata-kata min najauti syai'in ay qata'tuhu, yaitu dari kata-kata saya menghilangkan sesuatu, alias yaitu menghilangkan sesuatu. Ini dari arti daripada istinja. Faka'annal mustaji yaqta'u bihi ada an-nafsihi. Jadi seakan-akan orang yang beristinja itu yaitu memutuskan atau menghilangkan kotoran yang ada di dalam dirinya. Jadi istinja itu yaitu menghilangkan sesuatu yang kotor di dalam diri manusia itu sendiri. Adapun hukumnya wajibun, itu wajib. Ya, istinja itu hukumnya wajib. Min khurujil bauli wal ghaid, ya, dari keluarnya air kencing dan air besar, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Ini hukumnya wajib. Bil ma'i, dengan air, au hajarin, awil hajari, atau dengan batu. Jadi istinja itu hukumnya wajib, baik itu dengan menggunakan air atau menggunakan batu. Wa ma fi ma'nahu, dan sesuatu yang serupa dengan air atau batu, bisa juga dengan kain atau kapas ya. Min kulli jamidin, dari sesuatu yang padat atau yang padat, tohirin dan suci, qoli'in dan istilahnya keras, ghairi muhtaromin, yang tidak tidak benda-benda yang dimuliakan ya. Ini contohnya kalau kita istinja ya, pakai batu akik tidak boleh, kan batu akik termasuk benda yang atau karena kita saking kayanya punya cincin emas kemudian dibuat istinja, tidak boleh ya. Ini sesuatu atau barang yang termasuk
dimuliakan ya, dikeramatkan, itu tidak boleh ya. Ini dengan kain kafan ya. Walakin afdolu, tetapi yang lebih utama ayastanzia, hendaknya beristinja awalan di dalam permulaan bil ahjari dengan batu, summayut biuha sanian bil ma'i, kemudian yang diutamakan itu pertama itu memakai batu atau benda-benda yang padat, kemudian diikuti dengan air ya. Seperti kita memandikan jenazah itu, kalau istinja itu kita harus kita awali menggunakan dengan kain atau kapas ya, benda yang agak keras ya, agak keras, kemudian kita ikuti ini menurut ala Imam Syafi'i. Kalau ada mengatakan itu salah ya mungkin orang itu lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Jadi selama ini yang kita terapkan itu begitu. Jadi kita istinja pakai kain ya dulu, setelah bersih baru kita ikuti dengan air. Ini cara kita selama ini yang kita lakukan. Kalau ada menganggap itu salah ya wallahu a'lam, mungkin itu lebih hebat daripada Imam Syafi'i ya. Tetapi afdalu yang lebih utama itu dengan batu. Kalau orang-orang yang ini kayak kita ini masih hidup ya pakai batu ya, kemudian diikuti dengan air. Wal wajibu, adapun yang wajib salasu masahatin, yaitu dengan 3 gesekan atau 3 usapan, walau bisalah si atrofi hajarin wahidin, walaupun dengan 3 sudut dari batu yang satu. Kalau kita misalnya mau istinja ya, tidak ada batu lain ya, hanya satu misal, bisa kita gunakan dengan menggunakan yaitu dari 3 sudut yang berbeda, berbeda ya. Jadi dari sudut pertama, kemudian sudut kedua, dan sudut yang berikutnya ya. Ini kalau memang tidak ada tiga batu, cukup dengan 1 batu tapi pindah-pindah sudutnya ya. Ya, tidak monoton 1 sudut saja ya. Ini syarat wajibnya. Wa yajuzu ayyaqtasira mustanji, dan diperbolehkan orang yang beristinja itu alal ma'i dengan air, atau ala salah satu ahzarin, boleh diringkas ya, boleh diringkas atau disederhanakan dengan menggunakan salah satu, yaitu dari air atau tiga batu, yungqabihinnal mahal, selagi bisa masih itu bisa menghilangkan najis itu dari tempat keluar najis tadi. In hasolal inqa'u biha, apabila dari salah satu dari air atau 3 batu tadi bisa menghilangkan ya kotoran-kotoran yang ada di tempat keluarnya kotoran tadi. Fa'illa, apabila tidak bisa menghilangkan, kita tidak yakin bahwa itu tadi bisa menghilangkan kotoran-kotoran tadi, zadalaiha hatta yungko, bisa menambahkan, bisa kita tambahkan sehingga benar-benar itu bersih. Wa yusannu, dan disunahkan ba'da dzalika, setelah itu, setelah kita istinja tadi menggunakan batu tadi, atas itu yaitu 3 kali, dan kita disunahkan untuk 3 kali ya. Kalau 1 kali belum ini ya, 2 kali belum ini, 3 kali ya, disunahkan untuk mengulangi lagi sampai 3 kali. Akan tetapi faida aradal
iqtisara ala ahadihima, ya tadi dengan menggunakan air atau menggunakan batu tadi, habis menggunakan batu kemudian kita susuli dengan menggunakan air. Apabila kita ingin meringkas atau istilahnya mengurangi ini atau meringkas, kita ringkas ala ahadihima, dari salah satu daripada air dan batu tadi, fal ma'u afdalu, maka menggunakan air itu lebih utama. Bila kita ingin meringkas ya dari salah satu tadi, itu menggunakan air itu lebih sempurna daripada menggunakan batu ya. Li'annahu yuzilu ainal najasati wa asaroha, karena air itu bisa menghilangkan atau membersihkan kahanannya atau wujudnya najis tadi dan bekas-bekasnya. Karena dengan air itu bisa wujudnya najis tadi bisa hilang, sama bekas-bekasnya itu bisa sempurna hilang ya. Kalau menggunakan batu itu kadang-kadang masih ada sisa-sisa ini, jadi tidak bisa bersih dengan sempurna, pasti ada yang istilah Jawanya apa itu jebret apa ya. Ini kalau menggunakan batu, tapi kalau menggunakan air insya Allah ini bisa sempurna, bisa hilang sampai bekas-bekasnya. Wasartul izza'il istizai bil hajari, syarat-syarat sempurna diperbolehkannya istinja dengan batu, alla yakhifal khariju, yaitu selagi tidak kering ya, alla yakhifal kharijun najasu, selagi najis yang keluar tadi itu tidak kering, belum kering ya. Akan tapi kalau sudah kering ya tidak bisa, belum memenuhi syarat. Jadi syarat diperbolehkannya yaitu selama najis yang keluar tadi belum kering. Wala yang takila, dan tidak berpindah an mahali khuruji, dari tempatnya keluarnya najis tadi. Walayat ro'a, dan tidak mengeras ya, dan belum mengeras najis tadi, belum belum mengeras. Walayat ro'a alaihi najasal ukhra, dan juga tidak tercampur dengan najis yang lain ya, tercampuran dengan najis yang lain. Ini diperbolehkan ya, syaratnya. Akan tetapi fa in taqa, apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, syartu min dzalika ta'ayyanal ma, syarat di atas tadi tidak dipenuhi ya, maka harus menggunakan air ya. Kalau syarat-syarat tadi tidak dipenuhi, misalnya kok sudah mengering atau sudah geser atau tercampuran dengan najis lain, maka ini tidak bisa menggunakan batu, harus menggunakan air ya. Wa yastanibu wujuban ya, bagi orang-orang yang buang hajat istiqbala kiblati ya, fayastanibu, dan menjauhi, dan bagi orang-orang yang membuang hajat, baik itu hajat kecil maupun hajat besar ya, kencing maupun berak, wujuban qadhiyal hajat,
istaqbalal kiblati, yaitu diwajibkan untuk tidak menghadap kiblat, kiblat, arah kiblat di atas di barat, tidak boleh menghadap ke barat. Ini tata krama atau etika orang yang membuang hijab. Wayal Ka'bah, yaitu menghadap ke Ka'bah. Wastidbaroha, dan tidak boleh menyingkur, membelakangi. Ya, kita tidak boleh menghadap ke barat dan tidak boleh menghadap ke timur. Idbariha fisahra'i, tapi ini berlaku di dalam lapangan, ya. Kalau di dalam kamar mandi ini diperbolehkan, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa kalau di dalam kamar mandi, ya. Bahkan kalau misalnya kita di lapangan, misalnya terhalang dengan pohon misalnya atau batu yang besar, ini bisa juga ini kalau memang terpaksa, kan nggak bisa pilih. Tapi kalau di dalam kamar mandi, di dalam sebuah bangunan, ya ini tidak apa-apa, ya. Memang kamar mandinya menghadapnya ke barat atau ke timur, ya. Tidak harus kita menghadap ke utara, bisa kita tetap bisa. Ini yang tidak diperbolehkan itu fisahro, yaitu di dalam lapangan, ada tempat lapang. Illam yakum bainahu wa bainal kiblati satiron, ya, apabila antara kiblat tadi, ya, tidak ada satir atau penghalang. Aukana walam yablugha sulusa dzira'in, atau ada penghalang tapi tidak sampai sepertiga dzira', ya. Misalnya ada penghalang tapi cuman pendek segini, itu tidak diperbolehkan, ya. Paling tidak ya bisa menutupi, satir itu bisa menutupi seluruh badan kita ketika kita berdiri. Itu syarat untuk apa, ya, etika dalam membuang hajat. Baba'danhu aksara min salasi adru'in bidhira'il adami, yaitu sepertiga dhira' atau mencapai 2/3 dhira', namun jaraknya dari seseorang tadi lebih dari 3 dhira', ya. Jadi kalau misalnya hanya 3 dhira', kemudian kita jaraknya jauh, ya tidak diperbolehkan juga. Paling tidak jarak antara kita dan satir tadi minimal ada 3 dhira'. Ini syarat etika untuk bagi orang-orang yang membuang hajat, baik itu hajat kecil maupun hajat besar. Wal bunyanu, adapun bangunan fi hadza, ya, bangunan di sini yang disebut adapun dalam bangunan di sini, ya, sama seperti di tanah lapang, yaitu dengan syarat yang telah dijelaskan, yaitu kecuali bangunan itu bangunan yang memang bangunan disediakan untuk buang hajat, maka tidak ada hukum haram secara mutlak, ya. Itu kalau itu tadi seperti tempat bangunan, ya, yang memang disediakan untuk buang hajat, ini tetap diperbolehkan, tidak ada keharaman, ya. Ini seperti tempat kamar mandi itu kan udah sengaja disediakan untuk itu, ya. Ini tidak apa-apa, ya. Kadang-kadang ada juga yang saking ini fanatiknya, wah itu WC-nya menghadap ke barat, padahal ini dalam sebuah bangunan.
ini tidak apa-apa ya, kecuali kalau memang di luar bangunan, di dalam tempat yang lapang. Ini memang harus menghindari menghadap kiblat atau menyingkuri atau membelakangi kiblat. Ini etika dalam membuang hajat ya ini. Jadi itu tadi saya katakan di awal bahwa memang Islam itu segala aspek kehidupan manusia itu diatur oleh Islam, supaya orang itu, umat Islam tidak sembarangan seperti kencing di lapangan, misalnya kencing di lubang ya, di tanah yang lubang, itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Siapa tahu di dalam itu ada hayawan yang bersarang di situ, ada lubang, kemudian kita kencingi, tidak diperbolehkan. Begitu pula kita kencing di bawah pohon yang rindang, kita lewat dari jalan-jalan kemudian ada pohon yang rindang di situ, kemudian kita kencing di situ, ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Jangan sampai itu tempat yang rindang itu untuk berteduh orang, ada orang yang lewat ya panasan kemudian berteduh. Makanya di dalam Islam diatur kita tidak diperbolehkan untuk kencing ya di bawah pohon yang rindang ya, cari tempat yang lain. Inilah tata cara atau etika dalam kita membuang hajat, baik itu hajat kecil maupun hajat besar, dan termasuk istinja tadi ya, itu saya katakan tadi bahwa istinja itu yaitu atau cebok, atau istilah kalau bahasa Jawanya peper, itu kalau menggunakan batu ya, itu ya dengan batu atau dengan benda-benda yang agak keras. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan kita dalam menjalankan agama kita, untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ibadah yang namanya sholat itu butuh itu badan yang suci, pakaian juga harus suci dari najis, dan tempat yang kita gunakan juga harus suci. Maka ini harus kita perhatikan, yaitu cara kita membersihkan najis atau istinja dan lain sebagainya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.